Oke, apa sebenarnya sebelumnya kalian udah pernah dengar belum sih tentang itu? Enggak. Oke, sekarang kita sudah ada dua orang yang sekarang datang di channel ini. Dua orang ini baru dan mereka sangat ganteng-ganteng dan kece-kece. Oke, perkenalan diri dulu. Yang topi merah siapa? Gua Denny. Oke, Denny. Denny kenalin dong, jangan bilang. Oh, sorry. Denny asalnya dari mana? Gua asal dari Jombang. Dari Jombang. Oke, sekarang yang satu lagi. Siapa namanya yang satu lagi? Ya, nama gua Yuda. Yuda. Kalau Yuda dari mana? Asal gua dari Jaksel. Asal dari Jaksel. Ya. Terus? Udah. Ya, berarti suka nongkrong di Jaksel dong ya. Yeay, jadi anak Jaksel nanti boleh nongkrong sama Teddy. Nah, sekarang kita akan lakukan Q&A. Bagaimana pendapat tentang tema-tema yang akan kita tanyakan kepada dua orang yang sekarang ada di depan kalian. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin ditanyakan dari channel ini adalah bagaimana komentar kalian mengenai anak kepala sekolah yang berantem di depan muridnya dengan salah satu murid matematika yang ada di kasusnya di Sumatera ya kalau tidak salah. Silahkan komentarnya. Ya, komentarnya gimana ya? Seharusnya tidak sampai seperti itu. Kalau gua pribadi sih tidak ada guru yang salah, kemungkinan muridnya aja yang so tahu gitu. Oke, apa sebenarnya sebelumnya kalian udah pernah dengar belum sih tentang itu? Enggak. Oke, lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini kali ini pasti tahu karena kalian warga Indonesia ya, wajib tahu. Bagaimana pendapat kalian tentang ibu kota yang akan pindah ke Kalimantan? Menurut kalian setuju atau tidak? Kalau setuju apa alasannya? Kalau tidak apa alasannya? Kalau gua setuju, soalnya mungkin dengan adanya ibu kota yang jauh lebih baik, yang jauh lebih mumpuni, itu akan menyukseskan perkembangan Indonesia di era kemajuan yang akan datang. Yeay, semoga ya. Terus kalau menurut ini Mas Yuda gimana? Setuju asalkan ya hutan-hutan jangan ditebangi lah. Nah, itu gue lebih setuju. Yeay, semoga ya. Semoga kedepannya jangan ditebangi. Betul. Boleh pindah tapi jangan menebang-nebang hutan. Ya, betul. Setuju banget. Pesan kalian untuk pemerintah jadi yang paling utama itu jangan menebang pohon berarti ya? Iya. Ada lagi pesan lain? Selalu menjaga ekosistem alam. Wih, keren parah. Nah, langsung. Karena channel ini berkaitan dengan bebencongan dan wawariaan. Kok ekspresinya mereka ketawa? Tenang. Kami tidak akan meminta kalian untuk jadi bebencongan. Tapi kami akan berkomentar bagaimana. Jujur ya, boleh kalian menolak, boleh kalian juga setuju. Bagaimana kalau misalnya pernikahan sesama jenis di Indonesia diberlakukan? Bagaimana pendapat kalian? Setuju atau tidak dan alasannya? Tidak. Kenapa tidak setuju? Indonesia bisa kiamat. Indonesia bisa kiamat. Terus kalau misalnya menurut Yuda gimana? Kalau menurut Yuda gimana? Kalau menurut gue gimana ya? Nggak setuju juga sih. Kenapa alasannya? Ya, cewek masih banyak harus sama cowok ya. Karena gue takutnya cewek pada dildo. Iya, kan sayang gitu ya. itu waduh. Tapi kan kalau homo itu nggak selalu cowok dengan cowok, ada juga cewek dengan cewek. Gimana tuh? Ya, sebisa mungkin harus cewek dengan cowok. Oke, sebisa mungkin. Tapi berarti kalau ditanya kalian setuju atau enggak, berarti jawabannya enggak ya? Iya. Oke. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya kalian suruh milih nih, di Indonesia yang dihapuskan orang LGBT atau orang seperti orang homo? Ya, semuanya jangan ada. Enggak, kalau suruh milih salah satu yang harus dimusnahkan, yang homo atau yang koruptor. Dan alasannya? Iya kan, kalau misalnya di Indonesia ini ada koruptor, di Indonesia juga pasti ada homo dong. Nah, menurut kalian kalau misalnya suruh milih nih, Indonesia lebih baik bebas dari homo atau lebih baik bebas dari koruptor? Homo lah ditiadakan. Iya. Oke, satu-satu ya. Berarti kalau Mas Daen dulu, berarti kalau kata Mas Daen homo ditiadakan karena alasannya apa? Ya,
koruptor lebih baik dilindungi dibandingkan homo, sebab banyak hak asasi wanita yang harus kita jaga. Sepakat kita. Oke, berarti kalian berdua sepakat bahwa hak-hak wanita yang lebih diutamakan ya. Oke. Tapi kan ada orang bilang kayak gini, kalau koruptor itu kayak suka mengambil uang-uang rakyat, uang orang miskin, sedangkan kalau misalnya homo-homo atau bebencongan seperti itu tidak merugikan siapapun gitu. Nah, kalau menurut kalian ada pernyataan seperti itu, tetap tidak setuju atau setuju atau bagaimana juga? Atau tetap tidak setuju? Nggak apa-apa, jangan. Tetap tidak setuju. Tetap tidak setuju. Oke, berarti tetap lebih menyukai koruptor daripada menyukai homo-homo seperti itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, menurut kalian gimana komentarnya tentang gosip yang terbaru atau kabar terbaru? Apa kalian tahu tentang kabar terbaru? Apaan tuh, deh? Corona. Oke. Aduh. Menurut Corona gimana? Kalian kan basicnya yang saya baca di sini juga adalah salah satu orang yang pernah sekolah di Universitas Kesehatan. Bagaimana tentang menurut pendapat kalian? Coba Mas Yuda kita jelaskan. Atau kalian mungkin punya tips-tips supaya tidak tertular atau cara-cara untuk menangani hal tersebut atau lain dan lainnya, silahkan coba. Kira-kira seperti apa? Menurut gua ya intinya jangan panik aja sih. Ya selalu menjaga kebersihan aja, dari mana-mana gitu, cuci tangan pulangnya kan pakai sabun, pakai pasir. Oke, berarti jangan pakai pasir ya. Oke, jadi ternyata guys, orang kesehatan juga suka bercanda ya. Nah, sekarang dari Mas Dayan kira-kira apa pesannya? Ya kalau gue mau nambahin aja. Oke, dari gimana? kawan kita ya. Ya. Bagus Hmm. apa yang telah disampaikan. Ya. Kalau lebih bisa ya kita selalu menjaga kesehatan intinya. Oke. Kita menjaga pola makan kita, minum Oke. kita, sehingga tubuh kita itu tidak dehidrasi ataupun mudah terpapar penyakit. Ya, Betul. kayak gitu kan. Iya. Oke. Nah, kemarin ada trending topik dari YouTube. Itu kalian mungkin kalau misalnya suka YouTube atau tidak, saya juga tidak tahu. Tapi trending topik itu adalah pelepasan ular kobra oleh apa yang namanya? Panji. Panji. Kalian tahu? Oke, yaudah gimana komentarnya? Nah, bagus ya, gimana ya namanya, Melestarikan. iya, hewan dari alam ya harus balik lagi ke alam gitu kan. Kalau dikurung kasihan juga, dia terbatas geraknya. Dia Betul. nggak bisa kawin. Yeay, bisa kawin. Terus apa Kalian lagi? juga pengen kawin kan? Iya. Iya, betul. Supaya meningkatkan populasi Betul. hewan. Betul. Tapi kan ada yang bilang juga kayak gini, kok hewan sampai diurusinnya sebegitunya, sedangkan di Indonesia sendiri masih banyak orang-orang miskin, anak-anak miskin yang tidak diperhatikan, sedangkan hewan diperhatikan sebegitunya banget. Apakah mereka benar ingin melindungi makhluk hidup atau hanya menjual sensasi untuk kebutuhan pencari uang di YouTube? Kalau itu kita kembali lagi kepada yang masing-masing. Masing-masing. Maksudnya gimana tuh kira-kira ya? Kalau dia menjaga hewan, menyayangi hewan, ya pasti dia juga memperlakukan dengan baik. Dan dengan manusia itu ada lembaga-lembaga yang mengatasi seperti pemerintah pusat Oke. yang akan peduli terhadap masyarakat. Oke, berarti sebenarnya kalau ada orang kayak gitu mungkin aja mereka haters atau sirik atau gimana ya. Iya. Karena sebenarnya untuk lembaga-lembaga untuk pemberdayaan atau yang mengurusi masyarakat itu ada dari pemerintah juga ya. Iya. Seperti itu. Wow, keren sekali. Oke, nah sekarang kalau menurut kalian katanya Indonesia itu diragukan untuk penanganan corona, kembali lagi ke corona. Itu menurut kalian setuju atau perlu diragukan atau memang kalian enggak kok Indonesia udah cukup keren? Gimana menurut kalian? Ya, gimana ya? Kan Gimana? banyak juga berita beredar Tentang katanya- meme Indonesia. bukan Oke. yang ini apa namanya? Alat-alat mahal kan. Heeh. Nah, ya sebenarnya mah negara kayaknya udah mempersiapkan untuk itu gitu. Mhm. Masa sih? Ya, itu. Jadi harusnya udah bagus ya, karena negara juga, kita juga kan nggak semuanya. Iya. Sebenarnya kita juga punya banyak orang-orang pinter ya, cuman tergantung orang pinternya mau ngebantu atau enggak, kayak gitu aja ya. Oke, nah terus kan itu sempat viral karena mungkin panik. Ini sebenarnya mungkin ini pertanyaan terakhir nih ya untuk kalian yang saya lihat di profilnya juga adalah yang pernah sekolah di kesehatan. Itu kan sempat panik, masyarakat sempat panik dan juga mereka saking paniknya apa-apa dibeli. Contohnya
ada yang katanya bumbu bisa menahan virus, habis juga terjual. Ada masker juga habis terjual. Bahkan ada katanya masker yang ternyata diproduksi tapi tidak melindungi dari virus. Bagaimana pesan kalian kepada masyarakat agar dapat menangani rasa kecemasan dan keterburu-buruan tersebut? Silahkan. Gimana? Pesannya adalah Indonesia salah satunya dijuluki adalah sebagai negara penghasil alam ya. Oke, Yang betul. sangat banyak. Hmm. Salah satu obat-obatan di dunia itu hasilnya dari bumi Indonesia, kawan-kawan. Oke, setuju. Iya, bro. Nah, jadi harus gitu ya, harus dibeli. Kalau misalnya lagi panik, nggak panik pun harus tetap dibeli dan harus tetap dihabiskan kalau hasil alam itu ya. Ya intinya jangan panik. Oh, intinya Kita jangan harus panik. berbagi kepada masyarakat yang belum mendapatkan, dan jangan khawatir juga bagi yang belum bisa mendapatkan bahan-bahan alam ataupun apa. Masih banyak ide kreativitas anak bangsa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi virus corona. Ya, betul. Yeay. Mbak Yuda, Mas Yuda mau komentar? Ya, menambahkan aja sedikit. Oke, ya. boleh. Silakan, gimana pertambahannya tuh? Mengatur pola hidup aja yang Hmm. betul gitu, olahraga, rutin. Ya, jauh-jauh lah dari makan makanan yang kurang sehat ya, apalagi kelelawar dimakan buat apa gitu ya. Betul. Itu awal mula penyebabnya kan? Iya. Iya, apalagi kadal. Iya. Jadi intinya adalah makan yang sudah seyogianya jadi makan ya. Oke, ini sorry tadi bukan terakhir, ternyata kedua terakhir. Ini ada pertanyaan tentang hal yang perlu dikomentari juga. Yang paling terakhir banget ini, janji tidak ada lagi ya. Jadi ini ada salah satu artis namanya Tara Basro. Dia melakukan foto yang vulgar. Nah, menurut kalian kalau misalnya ada model-model atau pabrik figur melakukan hal-hal yang sebenarnya sih tidak merugikan orang lain, toh itu badan-badan dia juga, tapi mungkin kurang elok aja bagi public figur. Nah, kalau menurut kalian sendiri, kalian berdua melihatnya kalau ada public figur yang kelakuannya nyeleneh, kayak misal foto atau misal dia ketahuan lagi wik, itu gimana? Ya, gimana ya? Ya mungkin itu ciri khas, bisa disebut sebagai ciri khasnya dia sendiri. Mungkin dengan cara seperti itu dia bisa tenar mungkin ya. Ya, bisa, Iya, betul. bisa. Salah satunya cara tanah seperti itu ya. Terus apa lagi tuh kira-kira? Kalau menurut Bang Dain gimana? Kalau saya tidak tahu menang soal itu. Oh, oke. Tapi kalau misalnya ada- alangkah baiknya kita menjaga supaya remaja Indonesia bisa menjaga elok tubuhnya, supaya tidak bisa dimanfaatkan atau diunggah fotonya oleh hak-hak Oknum-oknum yang- gitu ya. Iya, Betul. iya benar itu dia. Oke, terima kasih, pertanyaannya sudah selesai semua. Jadi terima kasih sudah datang ke channel ini. Kita akan bertemu lagi di mungkin episode berikutnya, kita akan ketemu lagi ya. Jangan lupa kita akan menjelajah Indonesia. Ya benar ya. Jadi nanti di channel ini juga mungkin kalau misalnya kita lagi menjelajah ke pulau atau kemana aja juga nanti akan ada dari Mas Daini dan Mas Yuda. Terus Mas Daini, Mas Yuda mau ngasih tahu kalau misalnya ada perempuan yang mau cari tahu kalian mungkin di Instagram atau akun sosial, mau di share atau enggak? Enggak dulu. Mungkin ya silakan. PC aja. Iya, kita bisa PC aja, bisa ditanyakan langsung. Iya. Caranya gimana? Lewat undangan Subscribe ini dulu. ya. Subscribe dulu di sini. Ini ya. Terus nanti baru boleh dikontak ya lewat siap. adminnya. Oke, terima kasih Mas Yuda dan Mas Daini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Oke, see you.